Hello, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan membahas terkait dengan 6 saham dengan pembagian dividen yang cukup besar di tahun 2023 di sektor perbankan. Jadi video ini sangat cocok buat teman-teman yang sangat suka untuk mencari dividen di dalam perusahaan yang masih memiliki harga valuasi yang cukup murah serta rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Oke, sebelum saya lanjut untuk pembahasan video kali ini, untuk teman-teman silahkan di like, di komen, dan di subscribe terlebih dahulu. Dan saya ingatkan kembali lagi bahwa video ini bukan ajakan atau rekomendasi untuk beli saham, melainkan hanya sebuah edukasi menurut pendapat saya pribadi, teman-teman. Oke, langsung saja. Saham yang pertama yaitu adalah saham Bank BJB atau Bank Jawa Barat, di mana pada saat video ini dibuat harga sahamnya itu hanya sebesar Rp1.190 per lembar sahamnya. Nah, ketika ingin membeli satu lot maka dibutuhkan uang sebesar Rp119.000 per lot dari saham itu sendiri. Nah, ketika kita lihat secara lebih detail terkait dengan earning per share dari BJB itu sendiri, di mana kita lihat bahwa di kuartal pertama di tahun 2023 itu memiliki earning per share yang cukup positif, yaitu Rp35 per lembar sahamnya. Walaupun ini jauh lebih kecil dari kuartal-kuartal sebelumnya, tapi ini cukup baik mengingat kondisi peralihan atau kondisi pandemi sebelumnya sangat berdampak terhadap sektor perbankan juga. Nah, kemudian terkait dengan dividen dari Bank BJB ini sangat dipercaya bahwa kita bisa lihat rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Di tahun 2022 itu membagikan dividen yang paling besar sebesar Rp104,5 per lembar sahamnya, di mana faedahnya itu pada tanggal 4 Mei 2023. Nah, kemudian ketika kita lihat dari harga dari saham itu sendiri, baik dari harga bukunya itu sendiri adalah itu sebesar Rp1.446 per lembar sahamnya, di mana harga sekarang sahamnya itu hanya berkisaran Rp1.160 per lembar saham. Itu artinya harga saham sekarang itu masih jauh lebih murah dari nilai bukunya itu sendiri, di mana kita bisa lihat bahwa terkait dengan price book value ratio-nya itu hanya sebesar 0,82 kali dan memiliki price earning ratio atau FER itu hanya 8,42 kali, di mana hal yang sangat menarik di sini adalah yaitu terkait dengan dividen yield-nya itu adalah sebesar 8,79%. Kemudian terkait dengan net profit-nya, net profit margin di sini itu 9,77%, di mana terkait dengan net profit itu atau laba itu sendiri, di mana kita bisa lihat dari tahun 2019 sampai tahun 2022 itu terus mengalami pertumbuhan, yaitu terus mengalami grafik kenaikan, di mana pada tahun 2023 ini adalah laporan per kuartal 1 2023 ini juga sudah cukup positif, di mana labanya itu sudah bertumbuh sebesar 1,5 triliun. Nah, kemudian saham yang kedua yang saya maksud adalah ada Bank CMB Niaga atau dengan kode saham BNGA, di mana harga saham ini sebesar Rp1.410 per lembar sahamnya, dan ketika ingin membeli satu lot maka membutuhkan uang sebesar Rp141.000 per lot dari saham itu sendiri. Nah, kemudian terkait dengan IPS-nya di kuartal pertama di tahun 2023 ini cukup baik sekali, di mana kuartal 1 itu sebesar Rp63 per lembar sahamnya, ini jauh lebih tinggi daripada kuartal-kuartal 1 sebelumnya. Nah, kemudian terkait dengan dividen, ini juga saham yang sangat rutin membagikan dividen dan cukup besar. Nah, kemudian ketika kita lihat dari harga buku saham itu sendiri, harganya itu sebesar Rp1.865 per lembar saham, dan di mana harga saham sekarang itu Rp1.410. Itu artinya harga saham sekarang itu masih jauh lebih murah dibandingkan harga bukunya dengan price book value ratio yaitu sebesar 0,76 kali, dan memiliki PER atau per earning ratio itu hanya sebesar 5,60 kali, dan memiliki dividen yaitu cukup besar yaitu 8,17%. Nah, dari segi dividen ini cukup baik, dan dari segi valuasi saham ini juga sangat murah seperti itu, serta memiliki net profit margin yang cukup tinggi yaitu 24,51%, di mana kita bisa lihat labanya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bahkan di tahun 2023 ini baru kuartal pertama itu labanya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, sehingga untuk beberapa bulan ke depan di kuartal kedua, kuartal 3 keempat di tahun 2023 ini tentunya akan berpotensi untuk membukukan laba yang lebih tinggi lagi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada saham Bank Jatim atau dengan kode saham BJTM, di mana harga saham saat ini itu sebesar Rp650 per lembar saham. Ketika ingin membeli satu lot itu membutuhkan uang sebesar Rp65.500 per lot saham itu sendiri. Nah, kemudian ketika kita lihat dari kuartal 1 terkait dengan earning per share-nya, ini juga cukup tumbuh dengan positif walaupun lebih kecil dibandingkan kuartal tahun sebelumnya, di mana hanya sebesar Rp20 per lembar saham. Kemudian terkait dengan dividen, ini juga tidak diragukan lagi bahwa salah satu sektor perbankan yang sangat rutin membagikan dividen setiap tahunnya.
Nah, kemudian ketika kita lihat dari harga buku dari saham itu sendiri, itu harganya adalah sebesar Rp782 per lembar saham, di mana harga sekarang itu masih Rp655 per lembar sahamnya. Itu artinya harga saham yang beredar itu masih jauh lebih murah dari nilai bukunya, dengan price book value ratio itu baru sebesar 0,84 kali, dengan PER atau price earning ratio itu 8,06 kali, serta memiliki dividen yang cukup besar yaitu 8,11%, dan dividennya sangat rutin dibagikan. Kemudian terkait dengan net profit margin juga masih di atas 10%, yaitu 15,90%. Nah, kemudian ketika kita lihat terkait dengan laba dari tahun 2019 sampai tahun 2023, kita bisa lihat di tahun 2019 labanya masih tetap konsisten bertumbuh sampai dengan tahun 2022, walaupun masih terkena dampak pandemi di saat itu. Nah, kemudian di tahun 2023 juga sudah cukup mengalami pertumbuhan, di mana labanya bertumbuh sekitar 1,2 triliun. Walaupun ini posisinya masih lebih rendah, melainkan ini baru di kuartal pertama. Nah, semoga ke depan terkait dengan kuartal kedua, ketiga, dan keempat di tahun 2023, labanya ini bisa bertumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Nah, kemudian saham yang berikutnya itu ada NISP atau OCBC, di mana harga saham ini yaitu sekarang sebesar Rp1.070 per lembar saham. Ketika kita ingin membeli harga sahamnya itu satu lot, maka membutuhkan uang sebesar Rp107.000 per lot saham itu sendiri. Nah, kemudian ketika kita lihat di kuartal pertama di tahun 2023, NISP ini sangat menarik, di mana kuartal pertama terkait dengan earning per share-nya itu mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu Rp45 per lembar sahamnya. Dan terkait dengan dividen, saham ini baru rutin membagikan dividen dari tahun 2021-2022, di mana untuk tahun 2022 itu faedahnya pada tanggal 12 Mei 2023. Kemudian terkait dengan harga saham atau harga buku dari saham itu sendiri, yaitu sebesar Rp1.541 per lembar sahamnya, dan harga sekarang itu baru Rp1.070. Itu artinya harga sekarang itu jauh lebih rendah dari harga bukunya, di mana dengan price book value ratio itu baru 0,69 kali, serta PER atau fair earning ratio itu baru 5,96 kali, dan memiliki dividen yang cukup baik yaitu 5,42%. Dan saham ini juga cukup menarik, di mana net profit marginnya itu sebesar 24,59%, di mana kita lihat secara histori dari laba itu sendiri dari tahun 2020 itu terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023. Bahkan di tahun 2023 itu sendiri baru pelaporan dari kuartal pertama itu sudah menembus laba lebih dari 4 triliun. Jadi ini sangat menarik terkait dengan NISP itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya ada saham Bank Rakyat Indonesia atau BBRI, dan saham ini merupakan saham yang cukup bagus dan memiliki fundamental yang sangat baik, di mana harga saham ini itu sebesar Rp5.475 per lembar saham. Ketika ingin membeli satu lot, maka memberikan uang sebesar Rp547.500 per lot saham itu sendiri. Nah, ketika kita lihat di kuartal pertama di tahun 2023, terkait dengan earning per share-nya ini sangat baik sekali, dan ini lebih tinggi dibandingkan kuartal pertama tahun-tahun sebelumnya, di mana tumbuh sebesar Rp102 per lembar saham, serta terkait dengan dividen sudah tidak perlu diragukan lagi, di mana pembagian dividennya sangat rutin dibagikan setiap tahun. Nah, kemudian ketika kita lihat dari harga buku dari saham Bank BRI itu sendiri, harganya itu sebesar Rp1.370 per lembar saham, di mana harga saham sekarang yaitu Rp5.475. Memang dari segi harga saham itu memang sudah jauh lebih tinggi dari harga bukunya, dengan price book value ratio yaitu 2,97 kali. Namun dengan perusahaan yang cukup baik serta memiliki market cap yang sangat besar, serta produknya menjadi kebutuhan dari masyarakat dan digunakan sehari-hari, untuk price book value baru 2,97 kali ini masih dapat dikategorikan cukup murah, dengan price earning ratio yaitu 13,38 kali, dan memiliki dividen yang cukup besar yaitu 5,26%. Dan di sini yang menarik yaitu terkait dengan net profit marginnya itu 29,86%, di mana kita bisa lihat terkait dengan labanya dari tahun 2020 hingga tahun 2023 itu terus mengalami pertumbuhan. Di tahun 2023 itu sendiri kuartal pertamanya itu sudah tumbuh sebesar 60 triliun. Jadi ini menandakan bahwa sampai akhir tahun nanti di tahun 2023, ketika berhasil mempertahankan kinerja yang cukup baik, ini akan meningkatkan terkait dengan laba
itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada saham Bank Mandiri, di mana kita bisa lihat bahwa saham Bank Mandiri ini juga merupakan saham perbankan yang cukup baik dan sangat besar, di mana harga sahamnya itu sebesar Rp5.175 per lembar saham, dan ketika ingin membeli satu lot saham itu membutuhkan Rp517.500 per lotnya itu sendiri. Kemudian ketika kita lihat kuartal pertama terkait dengan IPS-nya itu sangat besar, lebih tinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya, itu sebesar Rp135 per lembar saham, itu sangat tinggi sekali, dan dividen juga tidak perlu diragukan, di mana dividennya terus diberlakukan pembagian setiap tahunnya, serta terkait dengan harga buku dari saham itu sendiri itu sebesar Rp2.333 per lembar saham, dan harga sekarang yaitu Rp5.175. Itu artinya harga saham yang beredar itu sudah jauh lebih tinggi dibandingkan harga bukunya, dengan price book value ratio itu sebesar 2,2 kali, serta memiliki PER atau fresh earning ratio itu 9,61 kali, dan memiliki dividen yang cukup besar yaitu 5,11%. Namun yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan VBV-nya, ini baru 2,2 kali, dengan saham yang memiliki market cap yang cukup besar serta fundamental yang sangat bagus seperti Bank BRI, ini masih dapat dikategorikan dengan saham yang cukup murah. Kemudian terkait dengan profit margin sendiri yaitu cukup besar, yaitu 30,59%. Nah, ketika kita lihat dari laba secara beruntun dari tahun ke tahun, dari tahun 2020 sendiri sampai dengan tahun 2023 ini hampir sama dengan Bank BRI itu sendiri, yaitu terus mengalami pertumbuhan. Bahkan di tahun 2023 itu sudah mencapai kurang lebih sekitar 50 triliun, padahal ini baru kuartal pertama tahun 2023. Nah, seperti itu teman-teman, 5 saham yang memiliki dividen yang cukup besar di sektor perbankan. Semoga menjadi perhatian buat teman-teman, dan bagi teman-teman yang menarik untuk mengoleksi saham yang memiliki dividen yang cukup baik serta memiliki harga yang masih cukup murah dan fundamental yang cukup baik, ini merupakan saham-saham yang cocok buat teman-teman. Oke, sebelum saya akhiri, buat teman-teman jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe video ini, dan serta disclaimer juga buat teman-teman bahwa semua saham yang saya sebutkan bukan rekomendasi ajakan untuk beli, melainkan hanya edukasi menurut pendapat pribadi, sehingga segala risiko yang ditimbulkan baik kerugian maupun keuntungan merupakan tanggung jawab teman masing-masing. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video berikutnya.